Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kingdom: Ascent of the North yang dirilis pada tahun 2021 dan merupakan episode spesial dari serial Kingdom. Film ini menceritakan tentang siapa sebenarnya sosok Ascent yang sempat dituding menyebarkan virus dengan sengaja pada season sebelumnya, dan juga menjelaskan asal-usul tanaman kebangkitan yang menyebabkan wabah zombie melanda Joseon. Tapi sebagai pecinta film zombie, mungkin kita akan menunggu cukup lama untuk bisa melihat zombie-zombie yang mulai melakukan serangan. Dan sebelum memulai, Mimin mau sampaikan bahwa lidah Mimin kurang terbiasa untuk menyebutkan nama Korea. Jadi seandainya ada salah penyebutan, Mimin minta maaf. Tapi walaupun bukan yang pertama, semoga ini bisa menjadi alur cerita terbaik. Mantap, kepedean si Mimin. Gak apa-apa lah, ini usaha Mimin untuk menghibur kawan-kawan semua. Senyum dikit dong, supaya kelihatan manisnya. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan sesosok tubuh yang dipenuhi jarum akupuntur. Kemudian dipersiapkan juga pakaian kerajaan untuknya. Lalu terlihat seseorang tengah meracik tanaman kebangkitan, menuangkan cairan ke mulutnya, dan menghembuskan asap ke hidung tubuh yang sesaat kemudian bangkit menjadi zombie. Scene dilanjutkan dengan tulisan yang berisi, setelah pertempuran dengan Jepang, Joseon Selatan porak-poranda, sementara Joseon Utara was-was. Kemudian rakyat Jurchen di daratan Manchuria sebelah utara sungai Amnok mulai berkumpul di lembah sungai Pajeo di bawah bendera Pajewi yang agresif dan kuat. Konon, bila 10.000 rakyat Jurchen berkumpul, maka mereka tidak terkalahkan. Merasa terancam dengan pergerakan Pajewi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen lain untuk mengintai mereka. Tentunya rakyat Jurchen yang dikumpulkan ini merupakan rakyat Jurchen yang tinggal di Joseon, yang disebut Seongjuyan, dan telah tinggal di Joseon selama lebih dari 100 tahun, serta tidak lagi dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun rakyat Joseon, sehingga dianggap sebagai kaum terbuang. Berlanjut pada seseorang yang tengah menelusuri gua yang gelap dengan menenteng sebuah obor. Dan tepat di hadapan altar dewa pelindung yang sudah terbengkalai, dia pun berhenti. Lantas pada dinding batu dia melihat relief yang menggambarkan seekor rusa yang memakan tanaman. Kemudian kita dibawa ke sebuah hutan di mana terlihat seekor rusa tengah minum. Dan setelah itu sang rusa menuju sebuah tanaman berwarna ungu yang dikenal sebagai tanaman kebangkitan, lalu memakannya. Sayangnya sesaat kemudian rusa itu kejang-kejang hingga akhirnya tewas. Tapi tidak lama berselang bangkit menjadi zombie. Anjay. Ketika sang zombie menelusuri hutan, tiba-tiba semak di hadapannya bergerak. Lantas sekilas terlihat sosok lainnya di balik semak. Melihat itu, sang zombie pun menyerang. Namun ternyata dengan ganas seekor harimau menerkam dan menghabisinya. Mantap. Kembali ke dalam gua, terlihat juga relief yang menggambarkan harimau sedang memakan rusa. Ternyata orang di dalam gua itu adalah Ascent semasa kecilnya. Di sana dia juga melihat tulisan yang berbunyi bahwa tanaman ini menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Beralih ke perbatasan Payesagun, dua orang pengawal yang sedang berpatroli tiba-tiba mendengar suara seperti harimau di luar pembatas, sehingga mereka bergegas pergi. Di perjalanan, mereka dikagetkan dengan tumpukan tubuh orang dalam kondisi yang mengenaskan. Beberapa saat kemudian dari benteng Manpo terlihat para pengawal berkuda yang berangkat dengan buru-buru. Sementara itu, seorang warlock yang melihat berkata kepada rekannya bahwa ada rumor mengenai warga Jurchen yang dibantai ketika mencari ginseng liar di Payesagun oleh monster ganas yang konon menguasai tempat itu. Singkat waktu, para pengawal tadi pun tiba di tempat pembantaian. Kemudian sang pemimpin yang bernama Minchirok mengambil sebuah benda dari genggaman tangan salah satu tubuh di situ. Lantas rekannya mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah warga Jurchen Pajewi, sehingga hal ini akan membuat warga Jurchen Pajewi lainnya murka. Dan seperti kisah di awal tadi, bahwa warga Jurchen yang menjadi warga Pajewi memiliki sifat agresif dan kuat. Untuk itu, Minchirok memutuskan pergi ke desa perbatasan. Sementara itu, di desa perbatasan yaitu tempat kaum terbuang yang merupakan suku Jurchen Joseon, terlihat seorang pria bernama Tahap sedang membersihkan seekor babi untuk seorang wanita bangsawan. Manakala daging itu akan dibawa, Tahap yang berniat membantu pelayannya tiba-tiba diludahi oleh sang bangsawan karena dianggap tidak layak menyentuh kainnya. Lalu dengan angkuhnya dia melemparkan sepotong daging kepada Tahap dan pergi begitu saja. Namun ternyata Tahap mengambil daging itu dan memanggil warga lainnya untuk masak dan makan bersama. Karena sebagai kaum terbuang, mereka pun tidak diberikan izin untuk makan daging. Sedih banget anjir.
Tidak lama kemudian, Asin datang dengan sepatu penuh lumpur. Hal ini menyebabkan Tahap yang merupakan ayahnya tahu bahwa dia baru saja datang dari Payesagun, sehingga berniat menghukumnya. Tapi Asin merebut tongkat pemukulnya dan mengatakan bahwa ayahnya sendirilah yang menceritakan sebenarnya para petinggi sengaja menyebar rumor mengenai makhluk buas agar bisa menguasai ginseng liar di sana. Padahal menurut cerita, ginseng liar itu bisa membangkitkan orang mati, sehingga tentu bisa untuk mengobati ibunya. Terlebih lagi, dia melihat tanaman aneh di altar dewa pelindung yang terbengkalai dan terdapat tulisan yang mengatakan bahwa tanaman itu bisa membangkitkan mayat, pungkas Asin. Mendengar itu Tahap mengatakan tidak mungkin masih ada altar dewa pelindung di sana, tapi Asin tetap bersikeras. Alhasil dengan tegas Tahap mengatakan bila tertangkap maka lidahnya akan dipotong oleh para pengawal dan dia tidak ingin itu terjadi pada Asin. Sayangnya pembicaraan itu harus terhenti dengan kedatangan Minchirok ke tempat itu. Kedatangannya ini adalah untuk menemui Tahap yang merupakan pimpinan suku terbuang tersebut. Di gubuk milik Tahap, setelah Tahap memberikan upeti yang berupa kerajinan tangan desa mereka, Minchirok menceritakan perihal penemuan tubuh 15 orang Jurchen Pajewi sebelumnya. Sehingga dia memerintahkan Tahap untuk menyebarkan berita di Pajewi dengan mengatakan bahwa orang-orang itu dibantai oleh harimau. Lantas sebelum Minchirok pergi, Tahap menanyakan perihal pemberian jabatan untuk kaumnya di kursi pemerintahan. Namun Minchirok hanya memintanya untuk bersabar dan berlalu. Sesampainya di camp militer, seorang pengawal mengatakan kepada Minchirok bahwa seluruh tubuh yang mereka temukan di Payesagun telah dibawa ke tempat itu. Dari situ dia bergegas memeriksanya. Kemudian pengawal tadi mengatakan bahwa memang luka di tubuh-tubuh itu adalah akibat gigitan hewan liar. Tapi semua itu terjadi setelah mereka tewas, sehingga dia menyimpulkan bahwa pelakunya adalah manusia. Dan dengan tenangnya Minchirok mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya, tapi menyadari para korban itu adalah suku Jurchen Pajewi berdasarkan tato yang ada di tangan mereka. Minchirok mengatakan juga bahwa jika 10.000 rakyat Jurchen berkumpul, maka pemerintahan bisa runtuh. Hal ini dia katakan mengingat kekejaman dan kemampuan Aidagan dalam menyatukan seluruh suku Jurchen di bawah pimpinannya. Karena jika sang kepala suku mengetahuinya, maka Joseon Utara pun akan hancur. Lantaran di sisi lain, pemerintah Jepang yang menguasai Joseon Selatan pun bisa kapan saja menyerang mereka. Untuk itu mereka harus menutupi berita tersebut dengan mengatakan bahwa pelakunya adalah harimau, walaupun mengetahui pelakunya adalah warga Joseon Utara. Dari tempat itu, Minchirok menjambangi kediaman seorang komisaris militer dari klan Haiwoncho. Setelah dipersilakan masuk, sejenak mata Minchirok menatap ke aksesoris yang ada di dinding ruangan itu. Lalu Minchirok membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia mendengar 2 hari yang lalu sang komisaris pergi berburu ke Bukit Betula, yang merupakan lokasi penemuan 15 tubuh orang Pajewi. Dan menurutnya, orang-orang Jurchen Pajewi yang sudah dilatih menjadi pendekar sejak kecil itu hanya bisa dikalahkan oleh orang terlatih pula. Lalu dia menunjukkan salah satu mata kalung dari aksesoris yang tergantung di dinding yang ditemukannya di lokasi kejadian dan memintanya untuk menjaga tindakannya. Karena warga Pajewi yang akan mengambil tanaman kebangkitan itu seharusnya diberikan hukuman dan bukannya dibantai. Namun hal ini justru membuatnya marah karena menganggap Minchirok menghina klannya. Tapi dengan tenangnya Minchirok mengatakan dia akan memastikan bahwa tidak ada satupun anggota klan Haiwoncho yang selamat jika akhirnya nanti pembantaian yang telah terjadi itu membahayakan negara mereka. Kemudian berlalu. Mantap. Selanjutnya Minchirok memerintahkan agar semua tubuh warga Pajewi tadi dibakar habis. Sayangnya tanpa mereka ketahui dari perbatasan sungai Amnok, Aidagan dan anggotanya tengah mengawasi camp militer dengan asap pembakaran itu. Pada waktu yang sama di desa perbatasan, Tahap mempersiapkan dirinya pergi menuju Pajewi untuk menjalankan perintah dari Minchirok sebelumnya. Sebenarnya Asin keberatan dengan kepergian ayahnya itu, dengan risiko kematian jika saja warga Pajewi mengetahui ayahnya hanya menyebarkan berita bohong. Namun loyalitas sang ayah serta harapan untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan agar mengubah nasib suku mereka memaksanya untuk tetap pergi. Esok harinya mendapati kondisi sang ibu yang semakin memburuk, sementara tidak ada tabib yang bersedia datang. Lantas Asin memutuskan pergi dan meminta mereka menunggu hingga dia kembali. Di tempat lain, tepatnya desa Jurchen Pajewi Utara, terlihat Tahap yang tengah menjalankan misinya dengan menceritakan keseraman Payesagun akibat harimau ganas di dalamnya, yang mana dihubung-hubungkannya dengan kematian beberapa warga desa itu. Awalnya semua berjalan lancar, tapi ada seorang warga Pajewi yang sembari tersenyum mengatakan bahwa jika Tahap berbohong, maka dia akan mati.
Kembali pada Asin, rupanya dia memasuki Payesagun dan kembali memasuki gua tempat di mana dia melihat tanaman kebangkitan. Melihat salah satu relief dengan ukiran orang yang diberikan tanaman itu, ditambah lagi pesan pada ukiran tulisan, maka dia menjadi yakin bahwa tanaman itu bisa membangkitkan orang mati. Hanya saja dia tidak tahu maksud dari ukiran yang bertuliskan ada harga yang harus dibayar. Di tempat lainnya, Minchirok dan pasukannya tengah menjalankan misi berburu harimau dengan mengajak serta beberapa warga untuk membuat rumor bahwa pembantaian warga Pajewi adalah ulah harimau, sesuai dengan rencana yang dia buat sebelumnya. Tapi tanpa diketahui, ada beberapa warga Pajewi yang menyusup di antara mereka. Tidak berselang lama, pasukan Minchirok menemukan jejak harimau. Hanya saja jejak kaki tersebut justru mengarah pada para warga yang membunyikan besi. Padahal seharusnya harimau akan menghindari suara besi yang gaduh. Tiba-tiba mereka mendengar suara harimau itu sehingga bergegas mencari asal suaranya. Dan pada saat yang sama, para warga pun melihat pergerakan di semak-semak tepat di hadapan mereka. Lalu secara mengejutkan, muncullah seekor harimau yang langsung berlari ke arah mereka, sehingga membuat para warga berhamburan menyelamatkan diri. Hedeh, kirain bakal bertempur. Berhasil menyerang satu warga, sang harimau kembali mengejar mangsanya. Dan setelah berhasil, dia pun melanjutkan serangannya pada warga lain dengan ganas. Sementara itu, mendapati noda darah di tanaman yang terkena tangannya, Minchirok mencoba mencari jasadnya. Lantas tidak jauh, terlihatlah tubuh warga dalam kondisi mengenaskan yang jelas diakibatkan oleh serangan harimau. Namun salah satu warga yang sudah sekarat dengan terbata-bata mengatakan bahwa itu adalah serangan monster. Dengan begitu, Minchirok memerintahkan pengawalnya untuk menarik mundur semua warga karena level yang harus dihadapi adalah mereka. Mantap. Mendengar tanda dari pasukan Minchirok, para warga pun kembali berhamburan untuk pulang. Namun warga Pajewi yang menyusup justru pergi ke arah sebaliknya. Akhirnya pasukan Minchirok sampai di padang rumput dan kembali terlihat pergerakan di tengah padang rumput tersebut. Sementara dari sudut berlawanan, warga Pajewi tadi pun juga sampai. Melihat kehadiran mereka, Minchirok memerintahkan para pengawalnya untuk menghadang mereka. Begitupun sebaliknya. Namun tiba-tiba perhatian mereka teralihkan dengan suara harimau di tempat yang tersembunyi. Sayangnya, kemampuan tempur mereka tidak ada apa-apanya melawan sang harimau. Nasib yang sama pun dialami oleh satu pengawal Minchirok. Manakala bertemu dengan satu orang Pajewi, pengawal Minchirok yang menyerangnya pun hanya diabaikan. Lantas melihat sang harimau, dia pun bersiap-siap. Sayangnya harimau itu memang bukan tandingannya. Untung saja Minchirok yang mendengar teriakannya berhasil menghabisi sang harimau. Anehnya, setelah dibedah mereka menyadari bahwa harimau itu sudah lama mati. Tapi orang Pajewi itu mengatakan tetap akan membalas dendam kematian 15 orang saudaranya karena tidak menemukan tubuh mereka yang katanya dibantai oleh harimau. Kembali pada Asin, setelah mendapatkan tanamannya, dia pun memutuskan pulang. Dalam perjalanan dia menemukan satu tubuh warga Pajewi yang tewas terkena panah. Sayangnya, tanpa dia ketahui, dalam kegelapan desanya diserang oleh Aidagan dan pasukannya. Sekembalinya ke desa, begitu terpukulnya Asin mendapatkan semua orang di desanya telah tewas dan keadaan yang sudah luluh lantak. Ditambah lagi, dia menemukan kalung milik ayahnya tergantung di kaki seorang warga. Esok harinya, dengan berjalan kaki Asin menemui Minchirok dan memintanya untuk membalaskan dendam ayahnya yang dia pikir sudah tewas saat menjalankan misi berdasarkan kalung milik ayahnya. Sialnya Minchirok menolak dengan alasan pembantaian itu bukanlah urusan Joseon. Selain itu, menghadapi warga Pajewi bukanlah perkara mudah dan pastinya akan menimbulkan perang. Apalagi sekedar untuk membalas dendam. Sehingga akhirnya Minchirok meminta pengawalnya mengantarkan Asin yang sebatang kara itu ke sebuah kandang yang bisa dia gunakan untuk menginap. Wanjay, kandang babi lagi. Alhasil, Asin yang tidak ada pilihan itu pun tidak bisa menolaknya. Pada momen itu, dia teringat akan ayah dan warga desanya, serta tanaman kebangkitan yang dia miliki. Kemudian Asin menjalani hari-harinya dengan mencuci pakaian para tentara dan berlatih memanah, serta mencatat rutinitas pasukan Pajewi.
Suatu hari, manakala sedang berburu rusa dan berhasil memanahnya, tiba-tiba dari balik semak muncul seekor babi hutan yang langsung mengejarnya. Hingga pada sebatang pohon yang tumbang, asin kecil yang berlari tadi berubah menjadi asin dewasa yang berhasil menghabisi buruannya. Mantap. Singkat waktu, Asin menyerahkan peta yang berisi catatan hasil pengintaiannya selama ini terhadap pasukan Pajewi kepada pengawal Mincirok. Tidak lama kemudian, pembawa pesan dari kerajaan menyampaikan agar Mincirok dan pasukannya membantu pertahanan di selatan karena konferensi perdamaian dengan Jepang telah putus. Untuk itu, Mincirok memutuskan berangkat dengan meninggalkan beberapa pasukannya di tempat itu untuk tetap bisa mengawasi Pajewi. Tatkala akan menemui Asin, pengawal Mincirok mendapati seorang penjaga benteng yang keluar dengan pakaian berantakan. Wanjay, judulnya tertangkap basah saat bercocok tanam di kandang babi nih. Lantas setelah memperingatkan orang tadi, dari luar dia memberikan perintah kepada Asin untuk pergi mengamati pergerakan Pajewi lebih terperinci. Beberapa waktu berselang, Asin pun melaksanakan tugasnya. Setelah melihat pasukan Pajewi yang keluar, dia pun memutuskan untuk menyelinap masuk ke markas besar militer Pajewi itu. Di sana Asin memasuki sebuah bangunan dan terpaksa harus bersembunyi melihat seseorang yang datang membawa makanan. Dari tempatnya bersembunyi, dia melihat pria tadi menyeret seorang pria yang dipasung dan memaksanya untuk makan, lalu meninggalkannya. Sekepergian pria tadi, Asin pun keluar menemui orang yang dipasung itu. Dan alangkah terperanjatnya dia mengetahui bahwa orang itu adalah ayahnya dengan kaki yang sudah putus. Di situ sang ayah yang sudah sangat lama disiksa memohon agar segera dihabisi. Alhasil, setelah melepaskan pasungnya, Asin pun dengan berat hati melepaskan juga siksaan sang ayah untuk selamanya. Pada momen berikutnya, ditampilkan Asin yang meninggalkan markas militer itu dalam keadaan terbakar. Dalam perjalanan kembali, ketika berpapasan dengan pasukan Mincirok, Asin melihat anak panah milik salah satu anggotanya yang sama persis dengan apa yang dia lihat di tubuh orang Pajewi sebelum warga desanya dibantai. Sehingga dia mulai curiga ada konspirasi dalam kejadian itu. Malam harinya, Asin mendatangi kantor Mincirok. Dan setelah menghabisi satu orang pengawal, dia memasuki ruangan dan memeriksa sebuah dokumen yang berisi informasi bahwa Mincirok mengorbankan ayahnya untuk menghindari perang dengan pasukan Pajewi akibat pembantaian di hutan Paisagun. Lalu kita dibawa mundur ke masa di mana Mincirok dan pasukannya bertemu dengan orang Pajewi di padang rumput. Setelah orang Pajewi mengancam akan membalas dendam dan berniat pergi, Mincirok menghentikannya. Lalu mengatakan bahwa anggota mereka memang bukan dibantai oleh harimau, melainkan oleh seseorang, seraya melempar sebuah benda yang diberikan tahap kepadanya ketika dia memberikan perintah sebelumnya. Dari situ, Asin menyadari penyebab Mincirok menolak untuk membalaskan dendam ayahnya yang memang sengaja dijebak. Dia pun menyadari pula bahwa pembantaian warga desanya adalah akibat hasutan Mincirok. Singkat waktu, penjaga benteng yang pernah tertangkap basah kembali mendatangi kediaman Asin. Mungkin mau minta jatah nih. Melihat sebuah bunga di mantel Asin, dia pun mengambilnya. Dan tanpa dia sadari, Asin menghabisinya dari belakang. Tidak lama berselang, terlihat pria tadi sudah bangkit menjadi zombie dan langsung berlari menyerang penjaga lainnya dengan ganas. Bahkan sampai ke benteng pertahanan. Di sebuah bangsal militer, seorang pengawal yang akan tidur keheranan mendapati darah di tempat tidurnya. Dan alangkah terperanjatnya dia melihat rekan lainnya yang sudah tewas dengan mengenaskan. Sesaat kemudian, beberapa rekannya tadi bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Mendengar teriakan, pengawal Mincirok yang tinggal mencoba memeriksanya. Tatkala pintu ruangan dibuka, dia mendapati seorang anggotanya yang tewas dengan bunga di dahinya. Melihat itu, dia pun bergegas mengambil senjatanya. Namun tiba-tiba anggotanya tadi bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Untung saja dia berhasil menghabisi zombie tersebut. Lalu terlihatlah wabah zombie yang mulai menyebar di markas militer itu.
Mendapatkan serangan dari para zombie, dia yang awalnya mencoba bertahan akhirnya memutuskan kabur bersama satu anggotanya. Sialnya, ketika akan membuka gerbang, anggotanya tadi harus tewas terkena panah asin dari atas atap. Begitupun dengannya. Widih, sadis jadinya si Asin. Untung gak kecut. Dari atas, Asin dengan tersenyum menyaksikan semua anggota militer yang diserang oleh para zombie. Dia pun dengan kejam memanah mereka agar menjadi santapan para zombie, atau menghabisi satu persatu anggota militer yang masih bertahan, bahkan menghabisi anggota militer yang mencoba bersembunyi. Akhirnya, markas yang awalnya dipenuhi oleh anggota militer itu berubah menjadi markas penuh zombie. Tatkala ada tersisa satu orang militer yang berusaha menyelamatkan diri ke tempat dia berada dan memohon pertolongan, tanpa ampun Asin memanah tangannya, sehingga teriakan orang tersebut menyebabkan para zombie berkumpul menyerangnya. Lalu dengan panah apinya, Asin menghabisi mereka semua. Esok paginya, Asin kembali ke kandang yang ternyata ada seorang militer yang dia pasung. Lantas ditampilkan Asin yang berjalan sembari menyeret sebuah karung kembali ke desanya yang terlihat masih asri. Di sana dia disambut oleh keluarganya yang juga masih utuh dengan seekor rusa yang tergeletak di tengah ruangan. Sayangnya itu hanyalah hayalan Asin, karena ternyata di rumah itu dipenuhi oleh zombie-zombie yang dia rantai. Artinya beberapa tahun yang lalu, alih-alih menguburkan warga desanya yang habis dibantai, Asin justru membangkitkan mereka dengan tanaman kebangkitan yang dia temukan di Payasagun. Sejenak terdiam, Asin membuka karung yang ternyata berisi anggota militer sebelumnya, dan secara perlahan mendorongnya kepada zombie-zombie, seraya berkata mulai hari itu dia akan memberi mereka makanan yang lezat. Wanjay. Kemudian sembari berlalu, dalam hati Asin mengatakan bahwa dia akan segera mendampingi mereka setelah menghabisi orang Joseon dan Jurchen. Di perbatasan Joseon, tepatnya di Uiju, Asin menemui tabib Lee Sung-hui untuk menyerahkan tanaman kebangkitan yang dia miliki. Seraya menjelaskan bahwa tanaman itu akan membangkitkan orang mati dengan cara menghaluskannya dan diberi air liur, lantas dimasukkan ke kening sedalam 3 mm sebelum tubuh membusuk. Maka dalam 2 jam mereka akan bangkit kembali. Lalu film diakhiri dengan menampilkan Asin yang menghadang pasukan Aidagan dan langsung memanah ke arahnya. Mantap.